itu perlawanan yang ada di sana di Mamas di Palestina sama dengan perlawanan yang di Indonesia ketika ingin mengusir tentara Inggris, tentara Belanda dan tentara preketek-preketek lainnya, ya kan? Dan persoalan soal Palestina itu bukan kewajiban Mamas, tapi kewajiban negara-negara Arab. Tapi lucunya negara Arab malah mengendorkan semangat, malah bikin nyinyir-nyinyir nggak jelas, kacau. Harusnya membantu mengirimkan tentara nih negara-negara Arab membantu Palestina untuk mengusir Zionis. Nah itulah bentuk hakiki daripada perlawanan makomnya sebuah negara harusnya. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari Kamis 31 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perjuangan, panjang umur perubahan. Masih panjang ternyata saudara perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Bukan hanya Zionis musuhnya, tapi juga raja-raja Arab, presiden Mesir, yang notabene mereka baru pertama kalinya mereka mengecam Mamas, saudara. Di sini Al-Fakir sengaja namanya diubah ya. Kan channel sebelumnya, dua channel sebelumnya itu kan membahas pembelaan Al-Fakir kepada militan yang ada di Palestina, ya kan, sebut namanya, ya kan, ternyata kena sensor, ya kan, oleh YouTube, ya kan. Nah, sama seperti Bang Hussein Gaza, Al-Fakir di sini bilangnya Mamas saja, Mamas. Mamas disuruh pergi, diusir. Aduh, Palestina disuruh ikut aturan barat gitu. Aduh, kacau. Untuk pertama kalinya raja-raja Arab, di situ ada Qatar, Saudi Arabia, Mesir, mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan yang dilakukan oleh Mamas terhadap warga di Israel, ya di Palestina, bukan hanya di Israel, di Palestina. Aduh. Ini raja-raja Arab ini juga mendesak pengerahan kekuasaan pada otoritas Palestina, suruh nyerah. Waduh, lucu sekali, sangat lucu. Katanya demokrasi kan, demokrasi, makan dah tuh demokrasi. Katanya demokrasi Yunani kuno yang notabene itu Mamas udah menang, terpilih secara demokratis, padahal namun gara-gara nggak bisa diatur oleh Zionis, ya kan, oleh antek-anteknya setan, ya kan, antek-antek setan, ya kan, setan Yahu itu punya anteknya raja Arab, presiden Mesir, ya kan, presiden Turki yang mulutnya menyambar bagaikan petir di siang bolong, ya kan, meledak-ledak, tapi cuma ngomong doang, ya kan, Turki, ya kan, setan-setan, antek-anteknya setan, mereka mau ngatur-ngatur Palestina. Tapi di sini Mamas, saudara-saudara kita di sana di Palestina melakukan perlawanan, kan gitu kan, nggak ada istilah dua negara, itu nggak ada. Ya, itu jelas itu penjajah. Apanya yang dua negara kan? Mereka etek lah. Saudi, Qatar, dan Mesir termasuk semua negara-negara Arab mendesak Mamas letakkan senjata dan serahkan kekuasaan di Gaza. Aduh, emang mau berapa banyak lagi yang harus terbunuh di Gaza itu? Sejak badai Al-Aqsa itu Oktober 2023 itu hampir 60.000 orang sampai detik ini, kurang lebih. Nah, Zionis telah membunuh setidaknya 60.000 lebih warga Palestina. Satu dari setiap 40 penduduk Gaza. Itu baru angka yang tercatat. Ribuan lainnya masih hilang di bawah reruntuhan tak terhitung lagi, menghadapi kematian dan sengaja sekarang dibiarin kelaparan. Nah, di sini Mamas dan para mujahid Palestina bukanlah teroris sebagaimana yang dituduhkan oleh negara Arab, tapi mereka adalah saudara kita sesama muslim yang berjuang mempertahankan tanah suci ketiga kaum muslimin, ya kan, dan berjihad fisabilillah mengusir entitas Zionis. Ini orang malah menuduh Mamas sebagai teroris. Aduh, ini sama saja dengan sebagaimana mencela para pahlawan Indonesia dulu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu kan melakukan perlawanan kepada adanya tentara-tentara Inggris yang mencoba masuk ke Indonesia, digempur lewat darat, laut, udara, tapi kan dilawan. Ya kan, apakah itu teroris? Kan kagak. Nah, sama seperti itu perlawanan yang ada di sana di Mamas di Palestina sama dengan perlawanan yang di Indonesia ketika ingin mengusir tentara Inggris, tentara Belanda dan tentara preketek-preketek lainnya, ya kan? Dan persoalan soal Palestina itu bukan kewajiban Mamas, tapi kewajiban negara-negara Arab. Tapi lucunya negara Arab malah mengendorkan semangat, malah bikin nyinyir nggak jelas, kacau. Harusnya membantu mengirimkan tentara nih negara-negara Arab membantu Palestina untuk mengusir Zionis. Nah itulah bentuk hakiki daripada perlawanan makomnya sebuah negara harusnya, bukan malah nyinyir. Aduh, kacau. Nah harusnya kalau sekarang konteks yang sekarang kan sistemnya bukan sistem Islam kafah. Kalau sistem Islam kafah lain lagi. Ini penguasa-penguasa di Arab semuanya tunduk dan patuh di bawah komando Amirul Mukminin, di bawah komando Khalifah. Nah itulah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
penguasa-penguasa di sekitar Arab tunduk dan patuh kepada satu Amirul Mukminin dengan sistem Islam kafah. Bukannya malah mengendorkan semangat, tapi malah membebaskan yang namanya Al-Quds, Palestina saat itu, Umar bin Khattab. Nah itu semua saudara fakta-fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh negara-negara Arab. Ya kan? Ya tapi ya, mungkin bisa jadilah udah negara-negara Arab ini udah cinta dunia takut mati gitu kan. Udah tersandra mulutnya, udah tersandra kepentingannya, udah tersandra kekuasaannya oleh Zionis. Kacau. Perlawanan kaum muslimin yang ada di Palestina ini sungguh berat. Karena perlawanannya nggak main-main. Bukan hanya oleh Zionis perlawanannya, tapi juga negara-negara Arab. Mereka bersekutu, berkomplot, mereka berkong kali kong, ya kan, bahu-membahu, ya kan. Luar biasa saudara. Di bawah komando khalifah sistem Islam kafah secara masif laksana bangunan yang kokoh, kaum muslimin itu bersatu padu. Bukan hanya membebaskan Palestina, tapi juga mengusir yang namanya Yahudi penjajah. Lihat tuh sirah nabawiyah, bagaimana Nabi SAW itu mengusir Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, diusir. Jadi jangan lihat sirah nabawiyah itu Nabi SAW menyuapi kaum Yahudi buta doang, menyuapi kaum Yahudi buta, tapi Nabi SAW juga mengusir 3 Bani Yahudi di Madinah. Nah itulah luar biasa. Kalau lihat Islam secara kafah, kalau dilihat Islam versi Barat, ya begitu. Sekarang bola ada di tangan saudara. Harus tetap menyuarakan pembebasan Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Solusi Palestina sangat jelas, yang dilakukan, yang diucapkan oleh Imam Masjidil Aqsa. Apa? Hanya dengan dakwah, jihad, dan khilafah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ngarep raja-raja Arab bersatu. Pret lah.